ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واهدنا إليك صراطا مستقيما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد إخواننا وأخواتنا barakallahu lana wa lakum. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pengajian syarah penjelasan matan aqidah at-tahawiyah. Kita sudah sampai pada matan yang ke-82. Wa nu'minu bil ba'ts wa jazaa'il a'mal yawm al-qiyamah wal 'ard wal hisab وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا. Ya, kita jelaskan secara ringkas saja ya. Kita beriman, ini kita kaum muslimin beriman dengan hari kebangkitan. Ya. Wallahi dalilnya banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman, qala fiha tahyawun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, nanti yakni kalian di bumi itu hidup sementara dan di bumi kalian akan mati. Iya ya kawan, jadi kita semua meyakini bahwa kita akan mati. Sebagaimana umat-umat terdahulu, tidak ada yang hidup zaman sekarang. Mana ada orang-orang yang lahir tahun 1800? Apakah masih ada sekarang? Enggak ada. Apalagi yang tak lahir tahun 1700, 1600, 1500. Sudah enggak ada. Sebagaimana mereka tidak ada, kita juga akan mati. Karena memang kita diciptakan di dunia ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mati dan akan pindah alam. Kita akan meninggalkan alam dunia menuju alam kubur. Kemudian dari alam kubur menuju alam akhirat. Itulah hari pembalasan. Wa minha tukhraju, dan dari kuburan itu kalian akan dikeluarkan. Iya, dikeluarkan menuju padang mahsyar. Dan padang mahsyar itu adanya di Syam. Adanya di Syam. Syam itu di bumi. Jadi bumi nanti itu berubah bentuknya pada hari kiamat, hari kebangkitan itu. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu bumi akan dirubah menjadi bumi yang lain bentuknya, ceper. Tidak ada gunung, tidak ada dataran rendah, dan warnanya putih kayak pasir putih. Itulah padang mahsyar. Manusia dikeluarkan dari kuburan untuk diapain? Untuk dibalas, untuk dihisab. Itu ya jemaah. Maka kita di dunia ini persiapkan diri sebaik mungkin dengan amal soleh. Perbanyak amal soleh dan tobat
Ya, wa jazail a'mal yaumil qiyamah, dan balasan amalan pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman ala lisani malaika az-zabaniyah, penjaga neraka, ketika orang-orang kafir sudah berada di depan pintu neraka jahanam, maka malaikat berkata, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Bukankah telah datang kepada kalian di dunia rasul, para utusan Allah dari kalian, ini dari manusia. Kalau utusan Allah dari kalangan malaikat, ini malaikat Jibril yang ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Adapun dari kalangan manusia ada para rasul, para nabi, yang Nabi SAW menyebutkan jumlahnya ada 124.000 orang. Dan di antara mereka ada 313 rasul alaihimussalatu wassalam yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian dan memperingatkan kepada kalian perjumpaan dengan hari kalian ini, yaitu hari kiamat, hari pembalasan. Qalu bala, maka mereka mengatakan bala, iya sudah datang para rasul dan menyampaikan. Walakin haqqat kalimatul adzab 'alal kafirin. Akan tapi sudah pasti kalimat siksa bagi orang kafir. Akhirnya mereka masuk neraka. Maliki yaumiddin. Allah adalah raja pada hari pembalasan. Ad-din, pembalasan. Jadi orang-orang di dunia yang berbuat apapun akan dibalas pada hari kiamat. In khairat fa khair. Jika amalnya bagus, saleh, sesuai dengan sunnah Nabi dan ikhlas, maka dia mendapatkan balasan yang bagus. Jika buruk, maka balasannya buruk pula. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka akan dibalas dengan kebaikan, dan jika keburukan, akibat buruk, dia akan merasakannya. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima amal saleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga doain untuk orang tua kita semua, keluarga kita semua, orang-orang kita cintai semua. Amin ya rabb. Yaumul qiyamah, ini pada hari kiamat. Kiamat itu kebangkitan. Jadi kita meyakini adanya kehidupan pada hari itu. Jadi hidup itu bukan hanya di sini. Nanti di alam kubur juga hidup. Karena menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir itu hidup, dalam keadaan hidup kita. Cuman alamnya beda. Ya. Kemudian al-ard. Ini dimaksud dengan ard ya jamaah. Adalah semuanya menghadap Allah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu, ini pada waktu dikumpulkan itu di padang mahsyar, itu kalian menghadap Allah semuanya. Tidak ada yang tersembunyi dari kalian sedikit. Dan ya kawan, hari berkumpul itu Yaumul Hasyr Al-Akbar, hari berkumpul yang besar di padang mahsyar itu bukan hari yang ringan, berat. Nasallahu salamat al-afiyah. Waktu itu tadnus syams qadra mil atau milain. Matahari itu mendekat di atas kepala manusia di padang mahsyar, jaraknya 1 mil atau 2 mil. Dan ya'rakun nas ala hasbi a'malihim ay dzunubihim. Manusia waktu itu berkeringat, banyaknya keringat mereka sebanyak dosa mereka. Ada yang menenggelamkan keringatnya itu sampai
mata kaki. Iya, banjir keringat. Ada yang sampai betis, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada di dada, ya Allah, banjir keringat sampai dada. Ada yang sampai ini telinga, ada yang benar-benar tenggelam. Inilah bahaya dosa ya jamaah. Jangan diremehkan dosa ini. Maka kita minta ampun tiap hari minta ampun sama Allah dan taubat dari semua dosa. Nabi kalau sujud sallallahu alaihi wasallam membaca Allah maghfirli dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, yang dosa kecil maupun yang besar, dosa yang aku lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dosa yang aku lakukan dari awal sampai akhir. Jadi kita minta ampun sama Allah semua dosa kita. Kita tidak ingin pada hari kiamat tenggelam oleh keringat karena dosa-dosa yang belum kita selesaikan di dunia. Itulah yang dimaksud dengan al-'ar, yaitu semua menghadap Allah. Itu harus kita yakini. Makanya kita sholat di dunia itu menghadap Allah Azza wa Jalla, dan Allah menghadapkan wajahnya kepada kita. Maka lakukanlah sholat dengan khusyuk, dengan memahami bacaan sholat. Berdoa banyak-banyak ketika sujud. Aqrabu ma yakun bainal 'abdi wa rabbih fi sujud fa'akthiru minad du'a faqaminun an yustajab lah. Jarak yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah, itu ketika sujud. Perbanyak doa. Jangan cuma baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Setelah itu Allahu Akbar. Doa dulu. Walaupun sekali, doalah. Kasih kesempatan makmum untuk berdoa. Wahai imam, imamnya jangan cepat-cepat. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Lalu makmumnya itu loh belum berdoa. Imamnya juga seharusnya dia berdoa lah, walaupun sekali ya, minimal sekali lah. Nabi menyuruh banyak-banyak. Begitu ya kawan. Allah musta'an. Kemudian wal hisab. Hisab ini ya jamaah, manusia ada 3. Pada hari kiamat manusia ketika dihisab, hisab itu apa? Hisab itu ditanya amalnya. Iya, itu ada 3. Yang pertama ada kelompok yang tidak dihisab dan tidak diazab, langsung diizinkan masuk surga. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa jumlahnya 70.000 orang. Bahkan dalam sebuah riwayat, ini kabar gembira, likulli wahid minhum sab'una alfa. Ini 70.000 kali 70.000. 7 kali 7 berapa? Ya sudah hitung itu. Nolnya berapa itu? 70.000 kali 70.000. Tanpa hisab, tanpa siksa, langsung dipersilakan masuk surga. Bagaimana cirinya? Cirinya itu gampang. Liman yassarahullah, bagi yang dimudahkan oleh Allah. Ada 4. Yang pertama, la yastarqun, mereka tidak pernah minta diruqyah. 2, wala yaktawun, tidak pernah minta dikei. Dikei itu diobati dengan cara dinyot pakai air, pakai besi panas. Kemudian wala yaktawun, wala yatatayyarun, mereka tidak pernah tatayyur. Tidak pernah tatayyur. Tatayyur itu menganggap sial dan mujur dengan pergerakan burung atau yang lainnya. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Bertawakal itu bergantung hati ini hanya kepada Allah dalam segala urusan. Nah, ini yang kadang kita ini lupa. Perhatikan ini.
Bertawakal itu artinya bergantungnya hati ini kepada Allah semata untuk mendapatkan semua kebaikan dunia akhirat dan dijauhkan dari keburukan dunia akhirat dengan melakukan sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah yang maksimal. Setelah itu berserah diri kepada Allah. Apakah hati ini bergantung hanya kepada Allah dalam segala hal? Cek diri hati masing-masing. Nah, itu perlu perjuangan. Karena kadang-kadang manusia itu hatinya condong kepada selain Allah, kepada makhluk, bergantung kepada pengacara, bergantung kepada wakilnya, bergantung kepada perantaranya, iya kan? Padahal hati bergantung hanya kepada Allah harusnya. Yang kedua, hasabu hisab yasira, dihisab dengan ringan. Dihisab dengan ringan itu maknanya Allah Azza wa Jalla menutupi begini, ini hamba ditutupi dari manusia. Setelah itu Allah menyatakan kepada hamba itu, bukankah kamu dulu pernah berbuat dosa ini. Hamba itu mengatakan, iya ya Rabb, aku melakukan ya Rabb. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman setelah itu, inni satartuha laka fid dunya wa aghfiruha lakal yawm. Aku tutupi dosa-dosamu di dunia dan pada hari ini aku ampuni kamu. Ini makna istighfar. Orang kalau mengucapkan astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah, maka dia minta dua hal. Yang pertama, minta supaya dosanya ditutupi di dunia. Yang kedua, minta supaya dimaafkan di akhirat. Maka perbanyak istighfar ya, dan dibarengi dengan taubat. Inilah orang yang mendapatkan hisab yang ringan. Yang ketiga, hisaban syadida, hisab yang berat. Ini diazab karena akan dihisab dengan teliti. Nasallahu salamat al-afiyah. Maka Nabi berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Ya, ditanya apa? Banyak pertanyaan ya, kawan. Kalau orang-orang yang dihisab dengan berat, itu ditanya dengan banyak pertanyaan. Bagi bapak-bapak yang umurnya udah 60 ke atas, pengen senden, bersandar di tembok, monggo Pak Ji, senden, biar asyik, ya. Tapi yang muda-muda nggak usah lah, masih sterek ngono loh. Kasih yang bapak-bapak yang sudah sepuh untuk senden ya. Kadang-kadang di Masjid Nabawi itu ya, tempat-tempat senden itu dikuasai anak muda. Yang tua-tua nggak dikasih senden. Ternyata di sini ya podo aja. Tapi ya coba, sebenarnya saya ngomong seperti ini supaya antum nggak ngantuk ya, kawan. Iya kan, sesekali kita intermezzo sedikit. Tapi kemudian wa qiraatul kitab. Sebelumnya berarti dibagikan kitab, tatayur as-suhuf. Jadi ada pada hari kiamat itu ada peristiwa namanya tatayur as-suhuf wa qiraatus suhuf. Ini kitab itu dibagi, berterbangan. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini, dia bahagia. Yang mendapatkan catatan kitab dari sebelah kanan dia bahagia. Fa yaqulu ha umqra'u kitabi. Dia bilang kepada keluarga dekat dan teman-temannya, kerabatnya, baca ini kitabku.
semuanya diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan amalnya diterima. Ha umqra'u kitabiyah. Bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Dulu aku di dunia meyakini hari hisab, hari perjumpaan dengan Allah, maka aku beramal. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka pada hari itu dia termasuk orang-orang yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah. Di surga yang tinggi. Kutufuha daniyah. Buah-buahnya dekat. Jadi tidak perlu diokrok-okrok pakai kayu begini, nggak perlu. Nah, ngene ya kawan. Ngene ya kawan. Ya, sambil tiduran juga. Bahkan ada hadis buah di surga itu kalau orang lagi bareng-bareng gitu ya. Buahnya itu datang dari pohon itu. Anggur. Gitu ya kawan. Itu yang dimaksud dengan daniyah. Makna yang kedua, daniyah itu buahnya itu ada dari atas sampai bawah. Jadi nggak perlu manjat. Kalau antum kelapa kan menek kan, atau apalagi kurma yang tinggi menek, naik. Nah, kalau di surga nggak perlu naik-naik. Gitu ya kawan. Kemudian kulu washrabu hani'a bima kuntum bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kau dengan enak dengan sebab amal yang pernah kau lakukan di dunia. Jadi mengingat akhirat terus menerus itu bagus. Manfaatnya buat hati kita, lisan kita, perbuatan kita. Karena kita selalu ingin menambah bekal akhirat kita. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan buku catatan amalnya dari sebelah kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kiri. Fa yaqul ya laitani lam uta kitabi. Aduh celaka aku, sekiranya aku tidak mendapatkan kitab ini dari sebelah kiri. Walam adri ma hisabiya. Aku tidak tahu bagaimana hisabku nanti ini. Ditanya oleh Allah dengan kitabnya isinya dosa semua. Ya, amalnya nggak diterima. Ya Allah, ngeri deh orang kafir. Kemudian walam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadhiyah. Aduh alangkah baiknya aku mati aja. Ma aghna anni mali. Hartaku tidak manfaat. Yani harta yang pernah dikumpulkan di dunia tidak manfaat. Kemarin saya baca ada orang Wafat Bufer atau siapa itu, dia ngumpulin uang dikumpulin sama dia. Tidak tahu gimana cara dia ngumpulin itu. Itu jumlah uangnya dia itu lebih dari 10.000 triliun. Apa enggak gila itu? Tapi dia kafir. Iya. Enggak manfaat. Harta di dunia itu enggak akan dibawa mati. Coba lihat orang mati itu. Apakah dia bawa mogeknya atau fulusnya? Mana ada? Dia cuma pakai kain kafan aja. Apa yang dia bawa ke alam kubur dan akhirat? Amal. Harta ditinggalkan untuk ahli waris, berapapun jumlahnya. Ma aghna anni mali halaka anni sultani. Sudah hilang jabatanku. Dulu mantan ini, mantan pejabat ini dan itu, rangkap jabatan piro, ya, ono pitu, ta 10, ta 20 di PKB, nggak ada manfaatnya sih. Jabatan dia nggak ada manfaatnya, sama, hilang udah. Itu sudah lewat masa lalu di dunia. Halaka anni sultani. Maka Allah berfirman, khudhuh, tangkap dia, karena dia mau lari. Mau lari kemana? Ditangkap sama malaikat Zabaniyah. Khudhuh wa qulluh. Kemudian ikat dengan rantai di leher, tangan dan kakinya. Ngeri ya kawan. Thumma al-jahim sallu. Kemudian lempar ke neraka jahim. Ya Allah, dilempar ya kawan. Sallu. Tawarik ini. Tawarik ini wajahnya nyeret di padang mahsyar. Dilempar ke neraka jahim.
Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku. Kemudian masukkan rantai 70 hasta panjangnya dari mulai dubur sampai keluar dari mulutnya. Apa enggak ngeri ya, kawan? Pemandangan yang sangat mengerikan. Itu orang kafir, musyrik. Itulah yang dimaksud dengan apa? Pembagian kitab. Nah, kemudian qiraatul kitab. Qiraatul kitab, yakni baca kitab, itu ada dalam Al-Quran surat Al-Isra. Iqra kitabak. Baca kitabmu sendiri. Apa isinya? Amal yang dilakukan oleh hati, lisan, dan anggota badan. Salat 5 waktu, salat sunnah, 2 kalimat syahadat yang pertama, kemudian salat wajib, kemudian salat sunnah, kemudian zakat, kemudian infak, sedekah, kemudian puasa Ramadan, kemudian puasa sunnah, kemudian haji umrah yang wajib maupun yang sunnah, kemudian tilawatul Quran, kemudian zikir dan lain sebagainya. Termasuk pengajian ini tercatat ini. Semua apa yang aktivitas yang kita lakukan itu dicatat. Ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang kita ucapkan kecuali ada malaikat kanan kiri yang mencatat dan tidak lupa, mengawasi dan tidak lupa untuk mencatat. Jadi sebenarnya hidup ini kita ini sedang mendikte malaikat. Catat. Dengan apa? Baca Quran. Antum baca Quran dicatat. Seolah-olah antum menyuruh dia untuk mencatat. Coba diingat itu. Ketika antum baca Quran, seolah-olah antum menyuruh dia untuk mencatat pahala. Per hurufnya 10. Ketika antum berzikir, ketika antum sholat, seolah-olah antum sedang menyuruh dia untuk mencatat semua yang antum ucapkan dan lakukan. Termasuk amalan hati, ikhlas, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, harap kepada Allah, inabah ilallah, kembali kepada Allah, bergantung hati hanya kepada Allah. Itu semua dicatat. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup bagimu yang menghitung amalmu sendiri. Alangkah adilnya Allah Azza wa Jalla menyuruh manusia itu untuk menghitung amalnya masing-masing. Wa thawab wal iqab. Al-thawab wal iqab. Al-thawab yakni ganjaran surga. Wah, luar biasa ya kawan. Surga itu yang paling rendah. Yang paling rendah disebutkan dalam hadis sahih. Itu seorang yang masuk surga paling rendah, itu wilayahnya, tanahnya 100 tahun tidak habis, tidak bisa tidak selesai dia melihat tanahnya 100 tahun. Berapa luasnya itu? Luas sekali. 100 tahun. Apa isinya itu tanahnya? Oh, lengkap. Ada rumah dari emas atau perak, atau kemah bulat dari permata. Kemarin ditemukan di Botswana, Afrika, ada permata, bongkahan permata, 1,5 kilo beratnya. Tahu nggak berapa harganya? 1, sekian triliun. Padahal nanti rumah di surga itu salah satunya terbuat dari permata. Lu'lu' mujawwaf. Permata yang bulat. Kayak kubah. Tingginya ada 2 riwayat. Yang pertama 2 mil. Yang kedua 60 mil. Tingginya. Lebarnya sama dengan tadi itu. Dan diisinya kamar-kamar. Dan indah sekali kamarnya ya namanya permata. Beserta perabotan di dalamnya lengkap. Dan jumlahnya di situ disebut 70 kamar. 70 kamar, kayak hotel ya. Dan setiap kamar ada istrinya. Allah. Ini paling rendah. Paling rendah. Apalagi yang di atasnya, di atasnya, di atasnya. Antum tahu ya jamaah, dengan apa orang bisa tinggi derajatnya?
dengan ilmu dan amal dan hafalan Quran. Ilmu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di surga lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak berilmu. Amal soleh jelas. Sebagaimana sabda Rasulullah, man tatahhara fi baitihi atau tawadda'a fi baitihi wa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhriju illa as-salat lam yakhtu khutwa illa rufi'a lahu darajah wa hutta anhu khati'ah. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang berwudu di rumahnya, ini penting ya ikhwan. Jadi wudu itu afdalnya di rumah. Kecuali kalau batal di tengah jalan, ya wudu lagi di masjid. Nah, kemudian selesai wudu dia menuju masjid tidak ada niat kecuali sholat. Ibadah maksudnya. Ya termasuk ngaji nih ya. Kemudian maka setiap satu langkahnya diangkat 1 derajat. Langkah yang kedua diampuni 1 dosa. Antum kesini naik apa ya kawan? Ada yang jalan kaki enggak? Ada yang naik motor? Ada yang naik mobil? Berarti semuanya dapat. Mana dalilnya bahwa naik mobil atau naik kendaraan itu pahalanya sama dengan jalan kaki? Rasulullah SAW ketika menuju Kuba, Masjid Kuba, itu kadang naik keledai, kadang jalan kaki. Berarti boleh naik kendaraan. Bagaimana cara ngitungnya? Putaran roda 360 derajat. Itu 1 langkah. Amin ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah Karim. Allah menerima amalnya. Antum naik sepeda motor, berapa hitungan roda itu putarannya? 360 derajat, 1 langkah, 1 langkah. Setiap 1 langkahnya diangkat 1 derajat. Langkah yang kedua diampuni 1 dosa. Berarti tingginya derajat di surga itu dengan apa? Amal soleh. Yang ketiga, apa tadi saya sebut? Ilmu, kemudian amal. Yang ketiga apa? Hafalan Al-Quran. Jazakumullahu khairah. Sebutkan dalam sahih ada apa? Targhib. Ya, tentang keutamaan orang yang hafal Quran. Itu di surga, itu di surga. Ketika dia sudah masuk surga, maka malaikat berkata, Iqra, bacalah Al-Quran, wartaqi, dan naiklah kamu ke derajat surga, warattil, dan bacalah Quran dengan tartil. Jadi jangan tergesa-gesa membacanya, baca dengan tartil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu tartil. Ar-Rahmanir Rahim, begitu. Bacalah Quran. Sesungguhnya kedudukanmu adalah akhir ayat yang kamu baca. Lah kalau orang baca 30 juz, syurga Firdaus. Jadi derajat yang tinggi di syurga itu dengan apa? Al-Quran, hafalan Al-Quran. Mana ada buka mushaf, buka mushaf. Mana ada mushaf? Hafalan. Itulah keistimewaan orang yang menghafal Al-Quran. Maka antum ingin tahu derajat antum, berapa hafalan antum, ayat antum. Disitulah kedudukan nanti di surga. Ya, mumpung jiurip, nambah lagi lah hafalannya. Alif lam mim kan gampang, alif lam mim. Coba alif lam mim. Itu 1 ayat. Hafal nggak antum? Lah itu sudah. Iya, tambah lagi lah ayat setelahnya. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. 1 ayat lagi. Semakin meningkat derajatnya. Terus begitu ya kawan. Tambahlah 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat.
Kemudian iqab. Iqab itu maksudnya siksa. Neraka. Buat siapa? Orang kafir, musyrik, dan para pendosa dari kalangan orang Islam yang dosanya lebih berat daripada amal soleh. Kalau orang kafir banyak dalilnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasara wal musyrikin, dan musyrikin yang menyembah berhala, di neraka jahanam selama-lamanya. Allah yang bilang, men. Allah yang mengabarkan. Ya Yahudi dan Nasara dan penyembah berhala yang lainnya, semuanya di neraka jahanam. Khalidina fiha, kekal. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka sejelek-jelek makhluk. Jelas sudah, selesai orang kafir, musyrik, neraka selama-lamanya. Orang Islam, mana dalilnya bahwa mereka masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, yakhruju minan nar man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal iman. Akan keluar dari api neraka orang muslim yang imannya seberat semut, amalnya sedikit. Imannya seberat semut, dia keluar dari neraka. Berarti masuk neraka. Loh, masuk neraka dulu. Itu maksudnya. Berarti masuk neraka dulu kan dia, baru dikeluarin dari neraka. Itu ya jemaah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang lebih ringan timbangan amal solehnya daripada dosa-dosanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang lebih ringan timbangan amal solehnya daripada dosanya, yang lebih berat dosanya di timbangan, fa ummuhu hawiyah, dia masuk neraka hawiyah yang panas. Walaupun dosanya lebih berat sedikit, apalagi gini, jomplang, dosanya lebih banyak daripada amalnya, amal soleh. Ya, misalnya gini ya kawan, misalnya habis sholat 5 waktu, sholat dia, sholat 5 waktu, tapi habis sholat sampai menuju sholat berikutnya main judi slot, bandar dia, main aja dia. Waktu ya adzan, sholat. Selesai salam, langsung main judi slot lagi. Ini kebiasaan, ini bahaya ini. Bahaya, ditimbang itu. Judi slotnya itu. Belum yang lainnya. Maka mari kita cek diri kita ini. Kita ini masuk yang mana kita? Padahal kesempatan waktu banyak. Dan semoga Allah golongkan kita orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Amin ya Rabb. Kemudian as-sirat. Sirat yakni jembatan. Adaqqu min asy-sya'r, lebih tipis daripada satu helai rambut. Wa ahaddu min as-sayf, lebih tajam daripada pedang. Wa hiya dahdul mazillah, licin dan menggelincirkan. Wa ala jambatay sirat kalalib wa hasak wa syuwaikah kahasak sa'dan. Jadi jembatan itu kata Rasulullah SAW lebih tipis daripada satu helai rambut dan lebih tajam daripada pedang, dan dia licin dan menggelincirkan, dan di kanan kirinya itu ada besi tajam seperti duri pohon sa'dan. Bayangkan di bawahnya neraka jahanam yang sangat lebar kawahnya. Kalau menurut akal manusia sulit kita melewatinya itu. Tapi kalau menurut Al-Quran dan hadis bisa. Buat siapa? Orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surat Maryam,
Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Setiap orang di antara kalian harus melewati jembatan itu. Harus. Semua kita melewati jembatan itu yang di bawahnya neraka jahanam, yang dalamnya 70 tahun itu jurang. Kemudian thumma nunajjil ladzina taqaw, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin fi afiyah. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Orang yang bertakwa yang selamat ya ikhwan. Thumma nunajjil ladzina taqaw, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, itu yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami biarkan, tinggalkan orang-orang zalim, musyrik di neraka, nyemplung. Ya. Wal mizan. Mizan itu timbangan. Ini timbangan amal. Apa yang ditimbang? Ada 3. Yang pertama yang ditimbang amal saleh. Amal saleh. Ini semua termasuk ini pengajian ini. Yang wajib dan sunnah semua itu ditimbang dengan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lirrahman. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat ringan di lisan, dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang, dan sangat berat di timbangan mizan pada hari kiamat. Apa itu 2 kalimat itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Berarti zikir dan amal soleh semua itu yang dilakukan di dunia oleh hati, lisan dan anggota badan itu akan ditimbang. Ada jurm, ada beratnya nanti di timbangan itu. Bahkan ada satu amalan ya ikhwan, siapa yang tahu? Siapa yang melakukannya atau mengucapkannya ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih berat daripada 7 langit dan 7 bumi. Apa itu? Apa? La ilaha illallah. Kata Nabi SAW, "Lau anna as-samawati as-sab' wal aradina as-sab' fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah lamalat bihinna la ilaha illallah." Sekiranya 7 langit dan 7 bumi ditimbang dengan la ilaha illallah, ini dengan ucapan la ilaha illallah diucapkan oleh seseorang di dunia, ditimbang nanti pada hari kiamat, lamalat bihinna la ilaha illallah. Sungguh lebih berat la ilaha illallah. Bayangkan, pirang ton niku 7 langit dan 7 bumi. Tidak bisa lagi kita menghitungnya dah. Nggak ada alat di dunia yang bisa menimbang beratnya 7 langit dan 7 bumi. Tapi mizan, timbangan pada hari kiamat bisa. Apabila diletakkan 7 langit dan 7 bumi di timbangan itu, bisa ditimbang, muat dia. Bayangkan coba. La ilaha illallah, kalimat yang sangat mudah, tapi harus dipahami maknanya ya. Maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang benar-benar berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan harus mengamalkan konsekuensinya. Gampang konsekuensinya, gampang itu disebut ya, tapi dipraktekkanlah ini yang butuh mujahadah. Yang pertama yaitu menjauhi syirik besar dan kecil, termasuk riya dan sum'ah harus dijauhi. Tidak ingin pujian manusia. Yang kedua, beribadah kepada Allah.
Ini menjadikan semua ibadah ini untuk Allah. Itulah konsekuensi la ilaha illallah. La ilaha berarti menolak berhala dan syirik. Illallah berarti menyerahkan semua ibadah untuk Allah saja. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Katakanlah wahai Nabi kepada manusia, sesungguhnya salatku dan kalau nusuki itu maknanya secara bahasa Arab sinonim dengan ibadah. Adapun secara syar'i maknanya hewan kurban. Nusuki hewan kurbanku atau ibadahku. Wa mahyaya dan hidupku. Ini sepanjang hidupku di dunia ini. Wa mamati dan matiku lillah. Inilah orang yang berbahagia wallah. Yang ikhlas dalam setiap ucapan dan perbuatan, lahir batin. Kemudian yang kedua yang ditimbang itu adalah badan manusia. Badannya orang muslim yang krempeng di dunia itu berat ditimbangan karena digunakan untuk amal soleh. Antum kaki antum itu, telapak kaki dan betis itu berapa kilo? Tergantung. Ono sing lemu ya kan? Ono sing kaya gebloke boto iku wae. Iku ya lumayan gede ya, akhi. Iya kan? Ono sing krempeng. Kurus. Enggak usah khawatir. Karena nanti pada hari kiamat, kaki yang krempeng itu jika digunakan untuk ke masjid, untuk ngaji, untuk mempelajari Al-Quran dan hadis, untuk haji umrah, dilangkahkan kakinya untuk berbuat baik dan lain sebagainya, maka pada hari kiamat itu lebih berat daripada gunung Uhud. Dalilnya mana? Itu hadis Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu pernah naik pohon arok untuk memotong siwak. Jadi siwak itu dari pohon arok. Nah ketika dia naik, para sahabat tertawa. Kenapa? Karena betisnya Ibnu Mas'ud itu krempeng, kurus. Ya, tertawa para sahabat. Maka Rasulullah bersabda, "Atatahaquna min tiqqati saqaihi?" Kalian mentertawakan kedua betisnya Ibnu Mas'ud yang kurus itu? Wallah innahum la athqalu min jabal Uhud yaumil qiyamah. Demi Allah kedua betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud pada hari kiamat. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena digunakan untuk amal soleh. Yang ketiga yang akan ditimbang adalah lembaran-lembaran catatan amal dan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi rajulin min ummati yaumil qiyamah." Akan didatangkan seorang dari umatku pada hari kiamat, fa yunshar lahu bi 99 sijillan ay min adz-dzunub muddal basar. Maka ditampakkan kepada dia, dihadirkan di depan dia 99 lembar catatan dosa. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, kalau di siang hari sekarang ini jarak kita sampai matahari lah, atau lebih di belakangnya matahari. Kalau malam hari, sejauh mata memandang dari sini sampai bintang. Karena batasan mata kita melihat itu bintang, terjauh sudah itu, tanpa teleskop ya. Kalau pakai teleskop, wah, lebih jauh lagi bisa. Nah, itu satu lembar, jumlahnya ada 99 lembar, isinya dosa semua. Maka Allah bertanya, "Atukir hadza ya abdi?" Apakah kamu mengingkari dosamu ini? Maka dia mengatakan, "La ya Rabb." Tidak ya Rabb. Maka Allah bertanya, Ta'ala bertanya, "Alaka hasanah?" Apakah kamu punya amal soleh? Maka hamba itu mengatakan, "La ya Rabb." Tidak punya. Dia kayaknya sudah menyesal.
Sudah putus asa sudah dia. Maka Allah menjawab, bala laka hasanah. Kau punya kebaikan. Fa ukhrija lahu bitaqa, dikeluarkanlah satu lembar catatan kecil. Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalamnya ada tulisan, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Maka orang ini bertanya lagi, ya Rabb, hadhi al-bitaqa ma'adhi sijillat. Bagaimana satu lembar ini dibandingkan 99 lembar ini yang besar? Maka Allah menjawab, innaka latudlamal yawm. Kau tidak akan didolimi hari ini. Fatudha al-bitaqa fi kifah wa sijillat fi kifah fatashad as-sijillat. Maka lembaran kecil tadi itu yang isinya 2 kalimat syahadat diletakkan di mizan, timbangan. Ditimbang dengan 99 lembar catatan dosa. Ternyata yang naik yang mana? 99 lembar. Yang berat yang mana? 1 lembar itu. 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Itu lebih berat daripada 99 lembar. Jadi ada 3 yang ditimbang ya jamaah. Kemudian wal jannah wan nar. Ahlus sunnah beriman dengan syurga. Sebenarnya jannah itu ada kebun. Kebun di akhirat. Tapi lengkap isinya. Di situ ada kebun kurma, anggur dan lengkap buah-buahan. Dan ada rumah-rumahnya. Banyak rumahnya. Ada yang terbuat dari emas beserta emas murni. Bayangkan coba. Tidak ada dari semen, tidak ada dari emas. Ya kawan. Dan beserta perabotan rumah tangga, piringnya, gelasnya, semuanya dari emas. Tempat tidurnya juga. Walabinatu min fiddah, dan ada rumah terbuat dari perak. Wa aniyatuha, dan beserta perabotan rumah tangganya, perak. Di antara gelasnya yang terbuat dari perak, qawarir min fiddah, gelas-gelas atau botol-botol dari perak yang tembus pandang. Jadi gelas terbuat dari perak tapi tembus pandang. Mirip seperti apa? Kristal atau kaca. Itu perak loh. Satu-satunya perak yang tembus pandang seperti kristal hanya ada di mana? Surga. Di dunia nggak ada. Kemudian yang terbuat dari lu'lu' mujawwaf, permata yang bulat. Tadi yang sudah saya sampaikan itu. Itulah rumah di surga. Dan lengkap dengan istrinya, banyak istrinya. Satu rumah aja 70. Itu satu rumah. Satu kemah dari permata tadi itu. Belum yang di rumah-rumah yang lainnya itu. Setiap rumah itu ada istrinya. Mana ada jomblo di sana? Ya, banyak istrinya, tiap rumah ada istrinya. Kabar gembira buat antum ya, kita semua di sini ya. Laki-laki itu banyak istrinya di sana. Adapun perempuan, wallahu alam, tidak tahu saya. Ya. Apakah suaminya satu? Wallahu alam, kayaknya Mesito, kayaknya. Kayak cuma satu kayaknya. Wis alhamdulillah mlebu surga, wis gak usah banyak tanya. Iya kan? Wis mlebu surga wis nerima wis, apa mau dikeluarin? Wah, ngeri nanti dikeluarin dari surga. Iya. Itulah jannah, kebun di akhirat. Yang diartikan surga. Antum tahu nggak surga itu dari bahasa apa ya? Dari bahasa Sanskerta. Diambil dari bahasanya orang Buddha. Surga. Di dalam Al-Quran dan hadis itu jannat, jamak dari jannah, kebun-kebun. Antum suka kebun kan? Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai.
Sungai-sungai. Sungai apa? Sungai madu, susu, khamr, dan air. Dan itu untuk diminum, bukan sekedar pemandangan toh. Diminum. Higienis itu sudah. Sehat. Tidak ada bakteri, virus. Apa yang kemarin itu? Covid, tidak ada itu sudah. Nggak ada rumah sakit di surga. Di surga. Karena kita sudah terbiasa dari kecil surga. Jannat. Itu yang pas itu jannat. Kebun-kebun. Di bawah rumah-rumah mereka juga ada sungai-sungai. Indah ya. Coba bayangkan itu aja indah ya kawan. Rumah ada sungainya. Masya Allah. Untuk diminum lagi. Indah sekali. Allahu Akbar. Dan itu selama-lamanya. Triliunan tahun tidak habis-habis. Kalau di dunia kan paling 60, 70 kan. Sedikit yang melewatinya. Tahun 2124 kita orang semua yang ada di masjid ini, Al-Ghaffar ini, di bawah tanah udah. Nggak ada kita orang. Semua kita. Tahun 2000 catat ya, 2124. Terus gak usah tanya sopo presidennya, terus gak perlu. Kita orang gak ono waktu itu bisa. Gak manfaat buat kita sudah. Ingat itu, bahwa kita akan mati semua. Berpindah alam. Kemudian nar. Nar itu api. Sebenarnya amanahnya api. Orang-orang mengartikan neraka, terserah wis. Yang penting api itu. Api sih. Min tahtihim dulalu minan nar, min fawqihim dulalu minan wa min tahtihim dulal. Dalam surat Az-Zumar. Jadi di neraka itu, neraka lagi, api neraka ya. Itu di atasnya api, di bawahnya api. Ya Allah. Ngeri dah. Apalagi siksa di neraka, ngeri dah. Ada namanya tinatul khabal. Man qala fi akhir mu'min ma laysa fihi saqahu Allah yaumul qiyamah tinatul khabal. Barang siapa yang menuduh saudaranya muslim tanpa bukti, maka pada hari kiamat dia akan diberi kotoran penduduk neraka. Antum tahu kotorannya apa itu? Satu, darah. Campur keringet, campur kencing, campur beolnya, dan darah nifas. Apa? Kok nifas? Head. Atau kotoran yang keluar dari kemaluan itu. Campur jadi satu. Itulah tinatul khabal. Kotorannya penduduk neraka. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Makanannya zakum. Ya, ka'anna harus syayatin. Dia itu mirip seperti kepala setan. Ya, ini dipandang tidak menyenangkan. Karena bentuknya setan kan bertanduk dia. Dan ya glifil butun. Makanan itu mendidih dalam perut, mendidih. Famali'una minhal butun, dan akan memenuhi perut-perut mereka. Itu makanannya, panas. Dan mereka dalam keadaan kehausan. Akhirnya dikasih hamim. Hamim itu cairan yang sangat panas. Kalau saya baca di tafsir, hamim itu cairan yang sangat panas, warnanya hitam. Saya mau nanya antum, apa cairan hitam di bumi yang sangat panas? Lava. Lava. Oh, aspal itu kurang. Lava. Lava itu ketika mengalir warnanya apa itu? Ada hitam, ada merahnya. Merahnya ada menyala-nyala itu sedikit. Tapi lebih banyak apa? Hitam. Hitam. Jadi mirip kayak lava. Lava yang mengalir itu. Itulah kira-kira minumannya seperti itu, mirip. Ya Allah, apa nggak ngeri ya kawan? Ya Allah. Dalam Al-Quran
Ya, fi samumi wa hamim. Di neraka itu samum, hawanya panas, anginnya panas. Wa hamim, airnya panas. Wa dhillim yahmum, naungannya asap panas. Ya Allah, serba panas ya. Jangan ditanya berapa suhunya. Ih, panas betul. Ngeri deh. Dan neraka itu tertutup. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna ma lahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Hutamah itu adalah api yang tertutup. Narullahil muqadah, api yang dinyalakan apinya, ya apa? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah, yang bisa mencapai isi dada manusia. Innaha 'alaihim muqsadah, ada tutupnya di atasnya. Fi 'amadim mumaddadah, ada kuncinya. Jadi neraka itu tertutup, ibaratnya panci gede, ditutup bagian atasnya, dikunci, dalamnya api. Manusia dimasukkan dalam panci yang gede itu. Ya Allah, selama-lamanya itu orang kafir. Ya Allah, la thumma la yamut fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup, tidak mati, dirantai lagi. Ya Allah. Kemudian la tafni makhluqatan. Makhluqatan itu maknanya, ya ini dia itu diciptakan oleh Allah. Ini Allah yang menciptakan neraka itu ya kawan. La tafniyani abada, tidak akan binasa selamanya. Maksudnya Allah tidak akan menghancurkan surga dan neraka, kekal dia. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Ya pilih surga lah ya akhi. Ojo milih neraka ya kawan. Ada manusia, gak apa-apa aku masuk neraka, nanti aku ketemu pesohor katanya, ketemu Michael Jackson dan lain sebagainya. Astagfirullah, ini orang akalnya udah hilang dah. Mungkin dia belum baca, mungkin dia murtad, mungkin dia sudah gak sholat. Panitia, bagaimana ini? Masih ada waktu kah? Hah? Masih Ustaz, dan nanti kan agak terlambat. Oh iya sih. Wala tabidan, ya ini maknanya tidak akan dibinasakan oleh Allah, tidak akan dihancurkan oleh Allah. Wa anna Allah khalaqal janna wan nar qabla al khalq. Ya ini Allah, ini kapan Allah menciptakan surga dan neraka itu? Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka itu sebelum Allah menciptakan manusia. Itu ya ikhwan. Wa khalaqa lahuma ahla. Perhatikan di sini. Dan Allah menciptakan untuk surga dan neraka itu penghuninya. Ya ini Allah Maha tahu. Ini berkaitan dengan takdir ya. Takdir kan ada 4 ya. Yang pertama, Allah Ta'ala mengetahui semua yang dilakukan oleh makhluk, baik atau buruk, tauhid atau syirik, Allah tahu. Yang kedua, semua yang diketahui itu oleh Allah Azza wa Jalla yang ada pada makhluknya itu tercatat di kitab Lauhil Mahfuz. Kita harus beriman itu. Yang ketiga, dan apa yang ada di Lauhil Mahfuz itu dikehendaki lalu terjadi, baik atau buruk. Termasuk di dalamnya orang-orang yang celaka yang akan masuk neraka dan yang akan masuk surga. Itu dikehendaki semua oleh Allah. Dan yang keempat, semuanya itu diciptakan oleh Allah, termasuk surga dan neraka dan penghuni. Ini ada doanya Umar bin Khattab ya kawan. Hafalkan doa ini. Ya Allah,
jika kau telah mencatat aku di kitab Lauhil Mahfuz atau catatan takdirmu bahwa aku termasuk orang-orang yang celaka, yakni masuk neraka, maka rubahlah ya Allah catatan itu dan catatlah aku ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia masuk surga. Sebab engkau berfirman, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah menghapus catatan takdir dan Allah menetapkan catatan yang lainnya. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ilmul kitab, ummul kitab yaitu Lauhil Mahfuz. Kata ulama menafsirkan ayat ini, yang dirubah di situ adalah takdir yang diturunkan setiap tahun itu waktu Lailatul Qadri. Sedangkan yang ada di Lauhil Mahfuz tidak berubah. Faham maksudnya? Maka kita mohon sama Allah, ya Allah jadikan kami semua dan keluarga kami semua dan orang-orang kami cintai semua ke dalam golongan ahlul jannah yang berbahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan kau jadikan kita semua dalam golongan orang-orang yang celaka dunia akhirat. Faman syaa minhum ilal jannah fadlan minhu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk masuk surga, karena itu adalah karunia dari Allah. Wallahi ya jamaah, kita dulu sebelum lahir, alhamdulillah, kita itu tidak ada pilihan loh. Kita orang lahir dari rahim ibu kita, mana ada kita milih? Allah yang memudahkan kita lahir di rahim seorang ibu yang muslimah. Alhamdulillah. Coba kalau kita ini lahirnya zamannya Ken Arok, wa Ken Dedes, wa Gajayana, wa Gajamada. Kira-kira kita orang ini agamanya apa waktu itu? Modelnya yang Candi Singosari itu, delok modelnya, ya kan? Iya, kalau lahir zamannya Ken Arok, angel, sulit. Alhamdulillah kita orang lahir zaman Orde Baru. Alhamdulillah. Iya kan? Orde Baru. Bukan zamannya Kenaro. Iya. Sehingga kita diberi oleh Allah orang tua muslimin. Alhamdulillah ngono lho ikhwan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita orang gak dilahirno di Australia kono di ngene Robert sama Jane, ya. Jane, ya. Orang tua kita namanya Muslim, ya kan? Dua-duanya, alhamdulillah ya Allah. Coba kalau dilahirkan dengan Amerika maupun di Israel, aduh, jadi apa kita orang? Alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah, dilahirkan orang tua yang Muslim. Alhamdulillah, Allah yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Ini karunia dari Allah. Allahumma lakal hamd. Bagimu segala puji ya Rabb. Wa man syaa minhum, dan siapa yang dikehendaki dari manusia, ilan nar, ke neraka nanti. Adlan minhu, itu sesuai dengan keadilannya. Maksudnya apa keadilan? Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh penduduk neraka di dunia. Dikandani gak ngefek, diajak kepada tauhid, maunya nyembah berhala, gak mau dia masuk Islam. Allah Maha tahu sudah apa yang dilakukan oleh manusia yang menyembah selain Allah itu. Allah tahu. Maka Allah membalas mereka dengan neraka dengan keadilannya. Allah Maha adil, membalas orang-orang yang jahat itu, yang musyrik dan kafir, karena mereka pilihannya itu. Makanya Allah Azza wa Jalla menyuruh manusia untuk belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alhamdulillah kita sedang belajar. Alhamdulillah.
Wa kullun ya'mal lima qad furigha lah. Subhanallah. Ini setiap orang beramal di dunia ini sesuai dengan yang sudah tercatat, yang diketahui oleh Allah. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamd. Ya Allah, bagimu segala puji. Kita ini alhamdulillah takdir kita baik. Kita beriman dengan Allah dan Rasulnya, beriman dengan semua yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah, dan kita mengamalkannya. Alhamdulillah. Wasair ila ma khuliqa lahu. Dan dia akan menuju sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, diciptakan oleh Allah. Alhamdulillah. Ya, la yus'alu amma yaf'al. Tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat sesuatu. Wa hum yus'alun. Manusia yang akan ditanya kenapa mereka kafir. Karena setiap yang Allah lakukan ya ikhwan, dalam takdirnya itu ada hikmahnya. Kadang kita tahu, kadang kita nggak tahu. Dan takdir Allah itu rahasia. Rahasianya Allah yang Allah tidak sampaikan kepada kita hikmah-hikmahnya. Ya sudah, kita beriman saja dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal khairu wasyarr muqaddarani 'alal ibad. Kebaikan dan keburukan. Kebaikan itu umum. Apakah di situ kebaikan agama, hidayah, kebaikan nikmat dunia yang halal. Keburukan itu dari mulai keburukan dalam agama, yakni kesyirikan, kekafiran, sesat, dan juga musibah. Muqaddaran 'alal ibad. Sudah ditakdirkan oleh Allah kepada hamba. Ini sudah diketahui oleh Allah, sudah ditulis di kitab Lauhul Mahfuz, dan dikehendaki oleh Allah terjadi dan diciptakan oleh Allah. Maka barang siapa yang mendapatkan takdir yang baik berupa Islam, iman, tauhid, sunnah, rezeki yang halal, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas semua nikmatku, aku tambah nikmat itu untuk kalian. Alhamdulillah, banyak-banyak alhamdulillah. Kemarin tadi malam saya melihat videonya Syekh Uthman Al-Khamis. Wallah bagus sekali, ringan tapi sangat bermanfaat. Beliau bilang begini, la tandur ila amwalin nas. Kalian jangan melihat hartanya orang. Wala ila jamalihim. Jangan melihat keindahan orang, ganteng apa ayu, jadi delok. Ya kecuali istrimu sendiri delok, enggak apa-apa ya, akhi. Wanita yang lainnya kan enggak boleh. Ya, atau gantengnya wong, apa delok wong ganteng. Enggak ada manfaatnya juga kan. Kemudian pokoknya jangan lihat dunia, harta manusia jangan dilihat. Sebab harta itu la syai', tidak ada nilainya di hadapan Allah. Bahkan kata Rasulullah, sekiranya harta ini dunia beserta isinya ini nilainya sama dengan sayapnya lalat, maka Allah tidak akan beri minum kepada orang kafir di dunia ini. Karena dunia ini nggak ada artinya bagi Allah, tidak ada nilainya di hadapan Allah, maka orang kafir dikasih air dan lain sebagainya. Tapi yang kita lihat itu adalah amal kita ya kawan, dan dosa-dosa kita ini. Kalau kurang amal kita, lengkapi. Kalau dosa itu belum diselesaikan, selesaikan. Tobat. Lihat diri masing-masing, karena nanti menghadap Allah masing-masing. Melihat hartanya orang, bendino ndelok mobile wong, sing iku gawe sport, sing iku gawe apa model iki model iku, ya kan? Tidak ada habisnya dan tidak ada manfaatnya juga. Yang ada adalah kita disuruh bersyukur atas semua nikmat, sabar atas segala musibah, dan tobat dari segala dosa. Itulah orang bahagia. 3 itu.
syukur atas segala nikmat, sabar ketika kena musibah, dan tobat dari segala dosa. Itulah sebab kebahagiaan yang hakiki. Ya, sampai di sini ya ikhwani, barakallah lana wa lakum jami'a. Apabila ada yang mau bertanya, monggo. Ada pertanyaan Ustadz. Nggih. Dulu sebelum mengenal sunnah pernah bertatoyur. Bertatoyur Ustadz, karena jahil belum mengenal sunnah. Iya. Apakah ketika sudah mengenal sunnah termasuk orang yang masuk golongan yang tidak dapat yang tadi Ustadz? Nasib seseorang dilihat dari yang sekarang ini, bukan yang terakhir ini. Yang terakhir nanti, sekarang sampai yang terakhir. Penilaian terhadap seorang itu hari ini sampai yang terakhir. Kalau secara umum yang terakhir, bagaimana nanti? Apakah di akhir hayatnya menjelang mati itu akidahnya sahih Islam, lisannya bagus, soleh, perbuatannya juga bagus, anggota badannya. Nah, itulah husnul khatimah. Adapun masa lalunya yang pernah jadi preman atau selain preman, itu enggak dilihat lagi. Apalagi dia sudah bertobat dari preman, dari maksiat. Dia udah tobat, dia sudah ditinggalkan sama dia. Maka yang dilihat itu akhirnya. Innama al-a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat dari penutupnya. Amal apa di situ? Ada 3 yang dilakukan oleh 3 anggota badan. Yang pertama hati, yaitu keyakinannya bagaimana, ikhlasnya, cintanya, takutnya kepada Allah, harapnya, tawakalnya, inabahnya, kembalinya kepada Allah, menyesal atas segala dosa. Itulah hati yang selamat. Kemudian lisannya baca Quran dan lain sebagainya, kalimatnya soleh. Kemudian amal solehnya oleh tangan dan anggota badannya soleh juga. Ini husnul khatimah. Kalau tidak seperti itu, keyakinannya tambah syirik, lisannya tambah meso-meso, memfitnah orang, anggota badannya tambah malas beribadah. Wah, bahaya ini. Su'ul khatimah. Jadi al-ibratu bil khawatim. Yang menjadi ukuran itu, keselamatan itu adalah amalan terakhirnya. Maka hati-hati ya, sekarang ini sampai nanti mati, mari kita terus belajar ya kawan, memperbaiki diri supaya kita semakin bagus hati, lisan dan anggota badan kita. Ya, yang lain? Dari ruangan barangkali ada yang ini ada yang bertanya. Afansat, tadi disebutkan amalan hati. Iya. Adakah hadis yang menyebutkan bagaimana cara mereka untuk mencatat amalan hati, sedangkan hati ini yang hanya Allah yang tahu? Allah yang beritahu kepada malaikat itu tentang hatinya orang itu. Apa amalnya? Niat, tercatat, ikhlas, mencintai Allah, mencintai amalan yang dicintai oleh Allah, dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, takut kepada Allah, berharap rahmat Allah. Allah beritahu kepada malaikat untuk mencatat. Itulah yang disebut dengan amalan batin, amalan hati. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Ini pertanyaan penting ini ya, kawan. Saya baru kali ini ditanya pertanyaan seperti ini. Allah yang beritahu. Atla'ahullahu alaih. Allah yang memberitahu kepada malaikat untuk mencatat. Termasuk ketika orang lagi jima sama istrinya, kan malaikat kanan kiri itu kan tidak mau masuk kamar kan? Iya kan? Tapi ketika orang itu berzina,
Apakah malaikat tidak tahu? Tahu, diberitahu Allah, catat. Apakah malaikat tidak tahu ketika orang suami istri itu berjima? Diberitahu oleh Allah. Jima itu pahala, catat. Subhanallah, jima itu pahala. Karena itu ibadah. Kalau bahasa kita nafkah batin. Aneh, ada sebagian saya mendengar itu. Ada lakinya itu nggak mau jima sama istri. Astagfirullah, ini ada apa ini coba? Ini perlu dikonseling orang-orang seperti ini. Laki-laki nggak senang jima sama istrinya. Kenapa ini? Padahal itu hak istrinya. Sampai istrinya koar-koar cerita bahwa suaminya nggak mau jima. Haya iya ente, malu-maluin aja. Impoten kah? Atau sebab lain kah? Harus segera diselesaikan masalah itu. Jima itu salah satu kenikmatan yang ada di surga, yang ada di dunia. Dan itu hanya bisa dengan istri atau budak perempuan. Tidak boleh yang lainnya. Tidak boleh jima sampai tangannya dewe, kawin sampai tangannya dewe, onani, nggak boleh. Yang boleh sama istri, sama budak. Itu dapat pahala itu. Padahal malaikat kan ada di luar kamar itu kan. Siapa yang ngasih tahu? Allah, catat pahala. Zina, Allah ngasih tahu, catat dosa. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Bulughul Maram, apabila ada pemuda yang sudah mampu, punya fulus, sudah bekerja dia, harus nikah dia, wajib nikah. Kenapa? Karena dia punya syahwat, kuat syahwatnya. Apa ada di sini pemuda yang sudah bekerja tapi belum nikah? Ada? Siapa? Ada? Nah, kalau ada, sampaikan ke dia, wajib ente nikah. Segera cari istri, calon istri maksudnya, untuk dinikahi, yang soleha. Iya. Sebab kalau dia sudah mampu, punya fulus, menunda-nunda nikah, kok ayo umur 30. Loh saya kira umur piro? 23, 7 tahun lagi. Apa ente nggak khawatir zina ini? Orang-orang yang suka menunda nikah padahal dia kaya, itu dipertanyakan, kemana dia salurkan syahwatnya itu? Wa illa, kalau kan normal ya manusia, kalau nggak disalurkan bahaya kena prostat, kanker prostat, karena maninya itu jadi kanker karena nggak disalurkan. Ini bukan hanya umurnya 23, kakek-kakek juga. Serius. Ada seorang kakek itu menangis, kenapa? Masuk rumah sakit. Gak boleh sama anak-anaknya menikah lagi. Padahal dia itu tinggal sendirian di rumahnya, gede rumahnya. Gak ada yang nyediain teh, wala kopi, wala gedang goreng. Iya, seakan deh. Seakan. Masa dinteni mati nih? Gak boleh seorang anak nunggu mati nih bapaknya. Termasuk berbakti sama orang tua, mempersilahkan bahkan mencarikan untuk bapaknya istri yang dia suka, supaya dia nggak kedinginan kalau malam. Iya kan? Ada selimutnya. Begitu ya ikhwan. Kata Ibnu Mas'ud, nikahkanlah aku dengan perempuan. Aku tidak mau menghadap Allah dalam keadaan bujangan. Wallah, sekiranya aku tahu besok mati, aku akan menikah hari ini. Itu kata Ibnu Mas'ud. Sekarang ini banyak bapak-bapak pengen nikah, dilarang sama anak-anaknya. Durhaka itu anak-anaknya itu.
Lala apa yang larang-larang bapak untuk menikah? Lala zina ya apa bapak? Iya, jangan masalah warisan jadi masalah. Ya sudah, kalau memang masalah warisan yang dijadikan persoalan, rumahnya bapak itu dijual dulu, dijual kan gede omai, laku 5M misalnya. Ya sudah, haknya bapaknya kan sekitar 1/8 ya, 1/8. Sisanya kayak anak-anak wis. Dia beli rumah baru yang lebih kecil. Wis, aman sudah kan? Nah, nggak ada lagi penghalang sudah, nikah sudah dia. Seneng dia, senyum langsung. Gitu ya kawan. Kasihan dan kakek-kakek yang kehilangan istrinya. Soalnya kan ada yang sampai gila, istrinya meninggal, gila dia. Ya Allah, kasihan dia. Demikian ya kawan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Sebelum kafaratul majlis kita doa dulu. Allahumma lakal hamdu kullu wa biyadikal khairu kullu. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhanbana kulla diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ونعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان اللهم عليك باليهود المعتدين في فلسطين ومن معهم اللهم عليك باليهود المعتدين ومن معهم في فلسطين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا اللهم إنا نسألك الفردوس على الجنة بغير حساب والعذاب في عافية اللهم إنا نسألك الفردوس على الجنة بغير حساب ولا عذاب في عافية اللهم إنا نسألك الفردوس على الجنة بغير حساب ولا عذاب في عافية آمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله